Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengertian politik nasional dan strategi nasional. Sebelumnya saya perkenalkan saya diri sendiri, Eva Lanitio, dan kelompok saya Aulia Hayatul Ayun dan Meli Uliawati. Pengertian politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Tahap-tahap pemikiran politik dan strategi nasional. 1. Telaah strategi. 2. Perkiraan strategi nasional. 3. Tingkat perencanaan. 4. Anggaran dan pembiayaan. 5. Data dan informasi. Selanjutnya adalah pengertian pembangunan nasional dan manajemen nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Sedangkan pengertian manajemen nasional adalah perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Unsur utama sistem manajemen nasional. 1. Negara sebagai organisasi kekuasaan. 2. Bangsa Indonesia sebagai unsur pemilik negara. 3. Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa. 4. Masyarakat adalah unsur penunjang dan pemakai. Implementasi otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya memiliki 3 asas. Asas tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Asas desentralisasi adalah pelimpahan beberapa urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah. 3. Asas Medebewin atau tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa. Implementasi politik dan strategi. Untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional dilakukan melalui pembangunan, maka politik nasional disebut politik pembangunan dan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut. 1. Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara. 2. DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang tahunan MPR
sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 4. GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam program pembangunan negara 5 tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terstruktur yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. 5. Propenas dirinci dalam rencana pembangunan tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR. Terima kasih.